Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Indah Rizkyana, guru dari SMP Islam Nurul Ulum Balapulang, Kabupaten Tegal. Dalam video ini, saya akan mempraktikkan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar, topik kurikulum merdeka, dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, mari kita ingat kembali apa itu kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Sejarah kurikulum di Indonesia telah melalui perjalanan panjang. Sejarah mencatat perubahan tersebut mulai dari tahun 1947 hingga tahun 2013. Selanjutnya, di tahun 2019 ada kurikulum darurat. Pada tahun 2020 ada kurikulum prototipe, dan di tahun 2022 ada kurikulum merdeka. Melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kurikulum merdeka resmi diluncurkan untuk menggantikan kurikulum prototipe yang sebelumnya menggantikan kurikulum darurat akibat pandemi COVID-19. Kalau begitu, mengapa kurikulum perlu berubah ya? Alasan mengapa kurikulum berubah adalah 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Perubahan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan saat ini. Jadi, bagaimanakah kurikulum yang baik itu? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang sangat dinamis ini. Di antaranya adalah perubahan iklim global, transformasi budaya, teknologi digital, dan industri multinasional. Untuk menerapkan kurikulum merdeka tersebut, diperlukan integrasi tripusat pendidikan, yaitu 1. Sekolah. Sebagai guru, harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran kontekstual dan bermakna. 2. Di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kita harus tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, keluarga. Sebagai orang tua, bersama-sama murid menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Pada perubahan kurikulum ini, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulannya adalah, dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis, terarah, dan tidak asal berubah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak penyebaran pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.